Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwisani, NIM 01, kelas 4B BKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk sedikit mengulas materi terkait materi jenis kecemasan. Untuk kali ini saya akan membahas terkait kecemasan yang sering terjadi, yaitu kecemasan panik atau gangguan kecemasan panik, atau lebih sering orang-orang mengenal panic disorder. Nah, gangguan kecemasan panik ini merupakan gangguan yang ditandai oleh serangan panik berulang-ulang dan tidak terduga yang entah kapan itu terjadi. Serangan ini muncul secara tiba-tiba yang biasa sangat menakutkan, atau ketika serangan ini muncul ada indikasi yang sangat menakutkan ketika tidak ada tindak lanjut yang tepat, karena bahaya-bahaya yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Nah, dari ciri-ciri gangguan kecemasan ini atau serangan panik ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti beberapa gejala fisik dan emosional yang sering muncul, kayak jantung berdebar, terus jantungnya itu berdebarnya tidak teratur, kemudian sesak napas, leher serasa tercekik, pusing, kepala ringan, atau merasa mau pingsan. Kemudian juga ketika ada gangguan kecemasan ini, seringkali keringat sangat berlebihan keluarnya dan tidak terkontrol, merasa gemetar dan menggigil, kemudian mual, sakit perut, terus badan juga kadang kala mati rasa atau kesemutan. Hal tersebut adalah ciri-ciri dari serangan panik yang terjadi ketika seseorang memiliki gangguan kecemasan panik. Nah, untuk faktor-faktor atau penyebab pemicu gangguan tersebut ada, yaitu faktor genetik atau riwayat keluarga. Dalam artian, ketika keluarganya memiliki gangguan kecemasan panik ini, seringkali anak atau turun-temurun juga memiliki gangguan tersebut, sehingga faktor ini sangat mempengaruhi atau faktor ini sangat krusial. Kemudian ada stres yang berkepanjangan dan juga trauma. Maksud dari stres yang berkepanjangan ini yaitu ketika seseorang memiliki pemikiran yang bisa dikatakan sangat berat dan itu dipendam, dan itu berangsur-angsur dan tidak terselesaikan secara cepat, sehingga otak manusia ini kadangkala untuk merespon hal-hal tersebut mulai tidak terkontrol, sehingga dari hal tersebut menyebabkan kepanikan-kepanikan yang terjadi. Atau ciri-ciri dari serangan panik tadi akan ada pada diri orang yang memiliki stres yang berat. Kemudian trauma. Maksud dari trauma ini yaitu ketika seseorang memiliki atau pernah melakukan kejadian atau hal yang terjadi pada dirinya yang sifatnya itu adalah sebuah yang merugikan, baik secara pribadi, material, atau dalam dirinya. Kemudian gangguan kecemasan ini atau panik ini akan seringkali terjadi ketika tiba-tiba seseorang itu teringat dengan hal-hal yang sudah terjadi yang membuat trauma orang itu sendiri. Nah, ketidakseimbangan zat kimia di otak juga salah satu faktor atau penyebab gangguan kecemasan ini ada. Dampak dari gangguan kecemasan ini sangat harus diperhatikan.
Jika tidak ditangani, seorang bisa mengalami agorafobia, yaitu takut berada di tempat umum karena khawatir panik yang terjadi itu tidak bisa mendapat bantuan. Dalam artian kadangkala seorang kurang memahami terkait gangguan kecemasan panik ini, sehingga mereka yang memiliki gangguan ini seringkali berpikir ketika mereka melakukan hal tersebut, terkena dampak tersebut atau kecemasan itu, mereka tidak ditangani segera dan cepat, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk penanganan dari gangguan ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti terapi dengan CBT, pendekatan CBT. Yang pendekatan CBT ini mengubah pola pikir dan respon terhadap seseorang yang panik. Nah, kemudian salah satunya lagi ada obat-obatan. Obat-obatan ini juga bisa membantu untuk seseorang itu tidak terkena gangguan kecemasan panik ini secara tiba-tiba dan di tempat manapun seperti itu, bisa mengontrol hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, teknik relaksasi seperti halnya teknik pernapasan, meditasi, kemudian hal-hal yang lain yang melingkup dalam lingkupan relaksasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Syarlisani, NIM 071 kelas 4B BKPI Fakultas FTIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.